Yang duluan dapat angkat tangannya.
Sendi ada di mana aja selain di manusia? Hewan. Terus apa masalah punya sendi? Ya, gimana caranya dia bergerak kalau dia nggak punya sendi? Jadi mana caranya dia terbang? Kan dia perlu menghubungkan tulang-tulangnya untuk bisa terbang. Di mana lagi kita bisa di benak kaki ada juga. Kenapa di mana? Tapi orang bukan apa namanya? Yang menyerupai sendi, robot. Kira-kira bisa ya robot? Kira-kira bisa robot? Itu contohnya itu di pintu. Coba kalian lihat pintu. Coba kalian lihat nih pintu. Nah, yang mana penghubungnya? Yang mana? Apa namanya ini? Sendi. Excel namanya Excel. Oke. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat dua tulang bertemu yang membuat tulang kita dapat bergerak. Kalau misalkan nggak ada sendi, bisa bergerak nggak? Nah, berarti yang membuat kita bergerak itu ada saraf, otot, dan sendi, dan rangka juga ya. Nah, ada 6 jenis sendi. Di buku ada berapa jenis sendinya? Yang pertama ada sendi apa? Sendi utar, kemudian ada sendi mulut. Yang kedua sendi yang keempat yang keenam gesek. Nah, kita akan belajar tentang sendi pelana dulu. Sendi pelana adalah sebuah sendi yang menghubungkan antara dua tulang atau bahkan lebih dan juga dapat melakukan gerakan rotasi akan tetapi tidak mampu bergerak ke segala arah. Yakni arah yang ini hanya dua arah saja. Nah, itu contohnya sendi pelana. Nah, contohnya itu ada di tulang telapak tangan dan ruas siku jari. Coba kalian lihat tulang telapak tangan kalian. Nah, dan ruas siku jari yang mana namanya ruas? Ruas itu yang mana? Nih, yang garis-garis itu namanya ruas. Coba kalian gerakkan. Cuma berapa arah dia bisa ini digerakkan? Satu dan bawah dan coba bawah dan nah, contoh dari sendi pelana itu tulang telapak tangan dan dengan dua siku jari. Nah, ini termasuk contoh dari sendi pelana. Nah, sifatnya fungsinya memberikan fleksibilitas seperti mencengkram benda. Nah, tanpa ada sendi pelana kalian bisa nggak megang sesuatu? Megang benda bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan kalian nih nggak pakai nggak ada sendi pelananya nih, gimana caranya kalian megang? Kalau bisa pakai kaki megang benda? Bisa. Habis itu pakai mulut. Oke. Ingat ya, contoh sendi pelana yaitu tulang telapak tangan dan dengan ruas ibu jari. Fungsinya memberikan fleksibilitas seperti mencengkram benda. Seperti ini contohnya. Nah, yang ada di sini. Itu contohnya. Oke. Next ke sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah, namun tidak seluas sendi peluru. Sendi peluru bukan yang kayak jedar-jedar bukan. Contohnya itu sendi antar tulang pergelangan tangan dan tulang lengan bawah. Tulang lengan bawah itu yang mana kayaknya kayak nih. Ya. Dan pergelangan tangan. Nih, pergelangan tangan. Fungsinya memungkinkan gerakan seperti menekuk. Coba kalian contohkan. Gimana caranya menekuk dia? Kayak kucing gitu ya. Nah, maksudnya bisa digigit tapi tidak bisa mengikat. Bisa. Bisa tapi susah. Beda itu ininya yang pakai ya. Ya, fungsinya memungkinkan gerakan seperti menekuk. Nah, coba kalian tekuk nih. Sama kayak kucing di toko-toko ya. Nah, ini contohnya aja. Kalau di tulangnya seperti itu ya. Oke. Sudah? Boleh dicatat apa yang kalian dapat dari sini.
Oh ya, gerakan senam satu bentar. Ya. Kalau ya. Kalau di benda penerapannya apa? Contohnya yang sama seperti sendi penurun. Jadi yang bisa mutar. Karena katanya itu bensinnya. Maka kira yang bisa memutar. Ya, roda sepeda. Oke. Udah? Boleh next? Oke. Tadi baru berapa definisinya? 3. Oke, sekarang sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan rotasi atau berputar di sekitar sumbernya. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang aksis di leher. Coba kalian muter kepala dari bawah ke samping kiri, kemudian ke atas, ke samping kanan, ke bawah. Bisa nggak muter? Bisa. Ada yang sakit lehernya? Coba giniin. Mau nggak dimasakan? Oke, fungsinya memungkinkan gerakan berputar seperti menggelengkan kepala. Coba gelengin kepalanya. Langsung pikir aja kayak gitu. Tiba-tiba lah. Nah, ini yang kemudian kepalanya, dan ini tulang aksisnya. Tulang aksis ya, bukan tulang eksis. Eksis itu apa? Aksis apa? Ada kartu tempo. Jauh. Ya, kita next ya. Sendi yang berapa sekarang? 5. Oke, ada sendi Excel. Nah, penerapannya itu seperti ini. Nah, pintu dan tembok. Ada Sendi Excel. ya, sendi Excel, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu. Nah, seperti ini contohnya. Dia hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Nah, contohnya itu ada sendi siku dan kemudian ada lutut dan jari. Sendi siku itu ada di lengan bawah, dan lengan atas. Nah, ini. Nah, maaf ya tadi itu salah ngomong itu yang sendi siku. Ada yang perhatikan. Nah, seperti ini. Yang hanya bisa digerakkan ke satu arah saja. Bisa nggak digerakkan ke belakang? Bisa nggak digerakkan ke belakang? Dan ke kanan. Bisa ditekan nggak? Beda itu dipelintir dia itu. Nah, ini pasti ikut ya. Kalau misalkan ya. Ikut nggak ya? Lengan bawah dan lengan atasnya ikut nggak ya? Sama lutut bisa ditekuk ke atas tidak? Bisa. Nah, itu bisa ditekuk ke atas. Coba apa? Coba bisa ditekuk ke belakang. Oke, fungsinya memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan seperti jalan dan mengeluarkan. Oh ya, jari. Kira-kira bisa nggak dia ke belakang? Ke samping? Bisa ditekukkan ke samping tidak? Bisa. Tekuknya itu maksudnya dilipat. Bisa nggak ya? Bisa. Nah, fungsinya memungkinkan gerakan menekuk. Bisa ke belakang ya? Ada. Maksudnya bisa ditekuk. Oh, enggak. Kayak gini loh nekuknya kayak gini. Misalkan kalau ke belakang dia nekuknya kayak gitu. Bisa. Tidak bisa. Oke. Ini tadi sendi yang berapa? 6.
geser? Ibu juga masih mikir. Sampai geser ya? Dan geser. Enggak aku tahu maksudnya geser. Ini sendinya digeser. Bisa. Nah, ibu punya contoh. Ibu punya pertanyaan buat kalian. Apa kira-kira yang dilakukan oleh orang tersebut? Goyang, menari. Nah, dari video yang tadi, bagian tubuh mana yang paling banyak bergerak? Kaki. Seperti apa gerakannya? Kayak ubur-ubur ya? Nah, saat penari tersebut menggerakkan badannya, menggerakkan tubuhnya, dia mengangkat tangan, kemudian dia menggerakkan tangan itu, tangan ke samping, ke depan, ke belakang. Sendi apa yang dia dipakai? Sendi apa dipakai? Sendi apa aja yang kira-kira dipakai? Sendi dulu. Yang bertanya gimana tadi? Gimana tadi diatasnya? Kalau misalkan sendi kalian merasa sakit, kira-kira apa dampaknya? Ya aku ngotot, bukan ngomong sendi. Aku kira-kira kalau misalkan sendinya sakit, apa dampaknya? Sendi kaku apa dampaknya?
Udah. Oke, tulis kelasnya. Habis itu tulis di sini nama sendinya apa, kemudian arah geraknya bagaimana, terus letak pada tubuhnya itu di mana. Contohnya, contoh sendinya di mana. Oke, sudah bisa kira-kira? Oke, depan aja ya. Itu namanya tuh. Lihat ya, diundang bersama-sama kelas. Oh, itu sesuai sama powerpoint-nya itu. Oke, kita koreksi. Untuk sendi pertama yaitu sendi. Untuk sendi yang kedua ini, sendi apa kira-kira? Sendi? Kalau ini yang ada di lengan. Yang ada di lengan. Kalau yang ini. Mana ayo? Belum. Salah. Kalau yang ini. Kalau yang terakhir apa kali ini? Tapi tentang materi kita ya. Nah, aku memiliki fungsi memungkinkan gerakan seperti menekuk. Sendi apakah aku dan berada di mana? Oke, berada di mana dia? Yang kedua, aku adalah sendi yang memungkinkan gerakan tulang saling bergeser di atas satu sama lain. Jadi sendi apakah aku? Berada di mana? Berada di mana dia? Di kaki. Oke. Aku adalah sendi yang ada pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi apakah? Sendi yang keempat, aku memungkinkan gerakan menekuk. Aku adalah sendi yang memberikan fleksibilitas seperti mencengkram benda. Aku mampu bergerak hanya dua arah. Sendi apa? Terakhir, aku adalah sendi yang memungkinkan gerakan dua arah, namun tidak seluas sendi penuh. Sendi gunung. Ayo. Sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi seberapa kamu kalian dengan materi yang ibu sampaikan. Ibu katanya, nah, ibu kasih soal evaluasi dulu. Baru ibu kasih apa namanya? Enggak. Nanti tinggal disilang aja. Lebih gampang itu disilang. Anggap ini sekarang kalian lagi ujian. Ibu yang menguji kalian. Seberapa ingat kalian dengan materi yang tadi itu sampaikan? Tidak boleh kerja sama, Bu. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas-tugasnya kalian menjawabnya di woodwall. Nanti silakan dijawab apa pertanyaannya. Nanti ditulis di kertas. Oke. Nah, apakah susah tadi soal evaluasinya? Tapi semua materinya sudah Ibu giniin. Jadi kalian masih susah. Dari AKPD-nya apakah susah? Apa biasa saja? Lumayan. Kalau dari pembelajaran kita hari ini apakah
menjawab soal evaluasi. Dari semua kegiatan kita tadi itu ada yang bisa? Kira-kira? Ada. Menjawab soalnya tadi. Ya, nanti dipelajari lagi ya, baca-baca lagi bukunya sebelum ke sekolah. Kalian harus membaca buku terlebih dahulu supaya oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena waktunya lagi 4 menit baru kalian istirahat. Ibu duduk aja ya, tapi nanti kalian jangan dulu keluar kalau belum jam 9.15, oke? Jam dulu di kelas, oke? Dan berdiri, kita berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Kelas. Atura para santi. Om Santi 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 Om.